Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPA Himasta akan menjelaskan jawaban dari UAS Komstat tahun lalu. Yang pertama, itu tentukan dari Taylor untuk fungsi-fungsi berikut ini sampai orde keempat. Di sini ada dua fungsi, maka ditanyakan dari Taylornya. Nah, di sini untuk fungsi yang pertama, ini adalah rumus deret Taylornya hingga orde keempat. Jadi, ini itu untuk orde ke-0, hanya fx0 saja. Ini untuk orde ke-1, ini untuk orde kedua, ini untuk orde ketiga, dan ini untuk orde keempat. Jadi, karena ditanya hingga orde keempat, maka kita harus mencari fx hingga turunan keempat. Nah, di sini yang pertama untuk fx0-nya, yaitu menggunakan fungsi yang awal atau 9x pangkat 4 dikali pangkat min 12x di sekitar x sama dengan 1 atau x0 sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1 ini itu artinya adalah x0-nya sama dengan 1. Untuk mencari fx0 kita masukkan saja 1 ke dalamnya karena x0-nya sama dengan 1. Tinggal dimasukkan jadi 9 dikali 1 pangkat 4 dikali pangkat min 12. Hasilnya segini. Lalu kita cari turunan pertamanya. Dicari turunan pertamanya, maka diperoleh hasil dari turunan pertamanya itu seperti ini. Min 36, x pangkat 3 dikali 3x min 1 dikali pangkat min 12x. Ini karena x0-nya sama dengan 1, maka f aksennya ini tinggal dimasukkan 1 saja ke dalam x-nya. Setelah dimasukkan 1, maka ini adalah hasil dari turunan pertamanya. Nah, seterusnya seperti itu hingga turunan keempat. Ini adalah turunan keduanya, hasilnya. Lalu untuk turunan ketiga dan sampai ke turunan keempat pun sama. Ini adalah hasil dari turunan ketiganya. Tinggal dicari turunan ketiga, lalu dimasukkan 1, diperoleh hasilnya. Ini adalah turunan keempatnya. Lalu ini dimasukkan 1 dan diperoleh hasil dari turunan keempatnya sebagai berikut ini. Nah, setelah diperoleh dari fx turunan ke-1 hingga turunan ke-4, kita masukkan ke dalam deret Taylornya. Ini adalah deret Taylornya, tinggal kita masukkan fx0-nya. Yang hasil tadi itu adalah 5,52979 dikali 10 pangkat min 5. Ditambah x min 1 dikali hasil dari turunan pertama, ditambah x min 1 pangkat 2 per 2 faktorial dikali hasil dari turunan keduanya, ditambah x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali hasil dari turunan ketiganya, dan ditambah x min 1 pangkat 4 per 4 faktorial dikali dikali hasil dari turunan keempatnya. Jadi diperoleh hasil dari deret Taylornya itu sebagai berikut ini. Untuk fungsi yang kedua itu sama saja caranya seperti fungsi yang pertama. Kita cari dulu turunan dari fx dari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan keempat. Lalu kita masukkan 1 sebagai x0-nya. Setelah diperoleh hasilnya, maka dimasukkan ke dalam rumus deret Taylornya. Ini udah ada hasilnya, caranya sama. Lalu ini adalah hasil dari deret Taylornya, tinggal kita masukkan saja hasil-hasil dari turunan tersebut ke dalam rumus ini. Dengan x0-nya sama dengan 1, seperti di atas tadi. Lalu untuk soal yang nomor 2 itu, carilah solusi dari persamaan berikut ini. Gunakan metode Newton-Raphson sampai iterasi keempat. Ini juga ada dua fungsi, fungsinya sama seperti di atas. Untuk fungsi pertama itu initial value-nya itu min 0,3, dan untuk fungsi yang kedua initial value-nya atau nilai awalnya itu min 0,1. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai x pada iterasi ke i plus 1. Untuk fungsi yang pertama yaitu 9x pangkat 4 dikali pangkat min 12x. Karena fx-nya itu harus dijadikan sama dengan 0, maka 3 ini berpindah ke ruas kiri jadi min 3 sama dengan 0. Nah,
Untuk metode Newton-Raphson ini, kita hanya memerlukan turunan pertama saja. Jadi, dicari saja turunan pertamanya. Ini adalah hasil dari turunan pertamanya, min 36x pangkat 3 dikali 3x dikali 3x min 1 dikali pangkat min 12x. Nah, pertama, karena initial value-nya min 0,3, maka kita masukkan x 0-nya itu min 0,3. Nah, ini untuk fxi, kita masukkan ini, fx ini, kita masukkan min 0,3 ke dalam x. Nah, ini untuk iterasi ke-0, x-nya itu min 0,3, maka dimasukkan f min 0,3 ke dalam fungsinya, diperoleh min 0,33199 ini hasilnya. Lalu ini adalah turunan pertamanya yang rumus fx ini. Kita masukkan juga min 0,3 ke dalam f aksen x. Setelah kita masukkan min 0,3 ke dalam fungsi ini, diperoleh hasilnya min 67,5896. Seperti ini. Dan untuk iterasi ke-1-nya, kita lihat rumus untuk x iterasi selanjutnya itu seperti ini, yaitu x pada iterasi ke i dikurangin fx iterasi ke i per f aksen x iterasi ke i. Jadi jika ingin mencari x1, ini x1, maka rumusnya itu menjadi x iterasi ke 0 dikurangin fx0 per f aksen x0. Nah, ini. Jadi, tinggal kita masukkan saja x0-nya min 0,3, dikurangin fx0-nya itu min 0,33199, dibagi f aksen x0-nya ini min 67,5896. Setelah melakukan operasi ini, maka akan diperoleh hasilnya itu min 0,30491. Ini adalah x1-nya. Nah, di tabel ini adalah x1-nya min 0,30491. Ini kelihatan nggak ya? Ini. Nah, lalu selanjutnya seperti yang di atas, kita harus memasukkan ke dalam fungsi f-nya. Kita masukkan nilai x kepada f, fungsi f-nya masih sama seperti ini, hanya saja kita masukkan x-nya itu yang ini yang x1, dimasukkan ke sini, maka akan diperoleh hasilnya 0,019937. Lalu, kita masukkan juga untuk f aksennya. Ini f aksennya masih sama, fungsinya menggunakan yang ini, hanya kita ganti masukin x-nya itu pakai x1, tadi x1-nya 0, min 0,30491, maka kita masukkan ke dalam f aksen x-nya ini, diperoleh min 75,8564, seperti itu. Nah, ini baru iterasi ke-1, kita harus mencari sampai iterasi ke-4, dan selanjutnya pun rumusnya sama seperti itu. Setelah memperoleh f aksen x1, kita harus mencari nilai dari x2-nya. Rumusnya bagaimana? Berarti x2 sama dengan x1 dikurangin fx1 per f aksen x1. Itu akan diperoleh x2, lalu masukin fx2, masukin juga f aksen x2, sama caranya seperti ini. Hanya nanti berubah di nilai x-nya, dan ini rumusnya tinggal pakai aja seperti rumus yang di atas, hanya tinggal mengikuti saja. Dan lakukan itu sampai iterasi keempat. Nah, maka jawaban dari soal ini adalah ini hasil dari x4-nya karena ditanya sampai iterasi keempat. Jadi solusi sampai iterasi keempatnya itu adalah ini, min 0,30465. Nah, ini untuk fungsi keduanya sama seperti di atas caranya. Telah ditentukan x0-nya itu min 0,1. Ini fx-nya, ini f aksen x-nya, turunannya, ini tuh. Tinggal kita masukkan min 0,1 ke dalam fx-nya, maka hasilnya seperti ini, dan kita masukkan juga min 0,1 ke dalam f aksen x-nya. Hasilnya min 48,3972. Untuk x1-nya kita hitung menggunakan rumus ini. x0 min fx0 per f aksen x0 sama persis seperti di atas langkah-langkahnya. Seperti itu.
Dan untuk seterusnya pun seperti itu. Tinggal dimasukin ke fx dan ke aksen x, lalu cari x iterasi selanjutnya menggunakan rumus yang telah ada di atas yang ini. Nah, maka di sini untuk fungsi yang kedua kesimpulannya itu sampai iterasi keempat itu solusinya ini yaitu x4 sebesar min 0,16282. Nah, selanjutnya itu carilah solusi dari sistem persamaan berikut ini menggunakan metode Newton-Raphson sampai iterasi keempat. Ini sama seperti tadi menggunakan Newton-Raphson, tapi ini fungsinya simultan atau ada dua fungsi. Ada dua fungsi sekaligus yang harus diselesaikan. Ini itu untuk cara manualnya. Sebenarnya kan Pasu juga udah ngajarin ya pakai RStudionya biar lebih cepat. Kan di kunci jawaban ini menggunakan cara manualnya itu seperti ini. Ini kita jadikan F1 dan ini kita jadikan F2. Harus dijadikan sama dengan 0, maka min 28 pindah ke ruas kiri menjadi plus 28 dan 145 juga pindah menjadi min 145. Ini adalah rumus U iterasi ke I plus 1. Langsung saja ke sini. Untuk iterasi ke 0, U0-nya itu 1,1. Tadi seperti soal di atas ini 1,1. Nah, ini untuk J itu matriks Jacobian. Itu diperoleh dari hasil ini. Matriks Jacobian itu diperoleh dari turunan F1 terhadap X. Ini untuk yang pertama. Jadi ini F1 kita turunkan terhadap X. Yang ada X-nya kita turunkan. Jadi 4X kuadrat diturunkan menjadi 8X. Gitu. Lalu selanjutnya turunan F1 terhadap Y. Berarti yang ada Y kita turunkan. Ini min Y pangkat 3 diturunkan menjadi min 3Y kuadrat. Untuk yang ini dicari turunan F2 terhadap X. Yang ada X-nya ini berarti jadi 9X kuadrat turunannya. Lalu yang ini itu turunan F2 terhadap Y. Ini ada Y, berarti kita turunkan menjadi 8Y. Maka diperoleh matriks Jacobiannya sebagai berikut ini. 8X min 3Y kuadrat, 9X kuadrat, sama 8Y. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi, karena inisial value-nya itu sama dengan 1, X-nya 1 dan Y-nya 1, kita masukkan 1 itu ke dalam sini. Jadi, 8 dikali 1 itu 8, min 3 dikali 1 kuadrat itu min 3, 9 dikali 1 kuadrat itu 9, dan 8 dikali 1 itu 8. Nah, ini untuk F-nya kita masukkan 1 juga. Jadi untuk F1, 4 dikali 1 kuadrat min Y pangkat 3, Y-nya itu 1 kan. Jadi kita masukkan 1 ditambah 28, diperoleh hasilnya itu seperti ini, 31. Dan untuk F2-nya juga sama, kita masukkan X-nya 1 dan Y-nya 1, diperoleh hasilnya minus 138. Ini itu inverse J. Jadi kita mencari inverse dari matriks J ini. Jadi ini adalah hasil inverse-nya. Lalu ini inverse J dikali F. Jadi, ini itu, F itu akan berbentuk matriks. Jadi, matriks F ini, matriks yang berisi 2 kali 1, barisnya ada 2 dan kolomnya 1 ini, kita kalikan dengan hasil inverse J. Ini bisa menggunakan Excel seperti ini. Nah, ini tadi matriks J-nya, ini adalah J inverse. Kita inverskan, hasilnya sama seperti ini, min 0,08791, ini udah sama. Lalu kita kalikan J inverse ini dengan matriks F. Nah, ini adalah matriks F. Jadi ini akan berbentuk matriks. Tinggal dikalikan saja dengan Excel. Akan diperoleh hasilnya seperti ini, min 1,824118, min 15,19780. Seperti itu. Dan kita lihat
Untuk rumus U iterasi I plus 1 itu yaitu U iterasi ke I dikurangin J inverse dikali F. Jadi, karena tadi sudah ada hasil untuk iterasi ke 0, kita harus mencari untuk iterasi ke satunya. Jadi, kita harus mencari U1, bagaimana caranya dengan ini kita masukkan U1. Kalau ininya U1 berarti ininya U0. Karena 0 tambah 1 itu 1. Jadi, U1 sama dengan U0 dikurangin J inverse dikali F. Nah, ini J inverse dikali F-nya kan sudah ada hasilnya. Jadi, tinggal kita kurangin saja. Ini dikurangin ini. Jadi, 1 dikurangin minus 1,82418. Hasilnya adalah 2,82418. Ini hasilnya. Lalu, 1 dikurangin minus 15,19780. Hasilnya adalah 16,19780. Jadi, ini adalah U iterasi ke 1, ini X dan ini Y. Tinggal kurangkan saja ini dengan ini. Untuk langkah selanjutnya sama seperti di atas, kita cari matriks Jacobiannya. Bagaimana caranya? Tinggal ini 8X, berarti 8 dikali X. X-nya itu 2,82418. Dikalikan ke 8 ini, maka hasilnya akan diperoleh 22,59341 ini. Nah, lalu ini selanjutnya itu min 3Y kuadrat. Y-nya itu berapa? Y-nya itu 16,19780. Kita kuadratkan. Lalu kita kali dengan min 3. Diperoleh hasilnya seperti ini. Min 787,10639. Ini juga sama. 9X kuadrat. Tinggal 9X-nya kita masukkan yang ini. Ini juga sama. 8Y. Berarti 8 dikali Y. 8 dikali 16,19780. Seperti itu. Untuk F-nya sama seperti yang iterasi ke-0, kita menggunakan F ini. Tinggal kita masukkan ini sebagai X, ini sebagai Y, kita masukkan ke dalam fungsi F-nya, maka akan diperoleh F-nya itu segini. Nah, ini kita cari inverse J, yaitu inverse dari matriks Jacobiannya. Ini matriks Jacobiannya, kita inversekan hasilnya akan seperti ini. Lalu inverse ini kita kalikan dengan matriks F ini. Ini dengan Excel sama seperti tadi, bisa tinggal kita kalikan inverse J-nya ini menggunakan Excel dengan ini. Diperoleh hasilnya seperti ini. Min 3,73843 sama 5,43047 untuk iterasi ke-1. Nah, jadi bagaimana untuk U keduanya? U kedua berarti rumusnya menjadi U1 dikurangin J inverse dikali F. Nah, ini U2-nya diperoleh min 0,91425. Ini dari mana? Dari 2,82418 dikurangin 3,73843. Maka hasilnya ini juga 16,19780. Kita kurangin dengan ini 5,43047. Hasilnya ini 10,76733. Selanjutnya sama seperti di atas, tinggal kita masukkan. Ini X-nya kita masukkan ke matriks Jacobian, masukkan ke fungsi F, cari inverse-nya, lalu dikalikan dengan matriks F-nya. Seperti itu seterusnya hingga pada iterasi keempat. Setelah sampai iterasi keempat, berarti hasil dari solusinya itu adalah ini. Ini adalah iterasi keempat, jadi X-nya itu sama dengan min 1,81152 dan Y-nya itu 5,063. Ini adalah X-nya, kita peroleh solusinya seperti ini. Seperti itu. Dan untuk fungsi kedua sama persis caranya dengan yang di atas. Kita jadikan F1 dan F2, kita cari matriks Jacobian dan lain-lainnya. Ini adalah hasilnya. Ini akan sama persis, tinggal mengikuti saja seperti yang tadi. Hanya beda fungsi. Nah, ini juga udah ada jawabannya, udah ada hasilnya. Diperoleh bahwa sampai solusi iterasi keempat itu untuk fungsi yang soal nomor 2 ini diperoleh X-nya 1,80907 dan Y-nya itu 1,20605. Ini adalah nilai U-nya. Telah diperoleh seperti ini hasilnya.
Selanjutnya untuk soal yang nomor D itu ditanyakan matris Jacobian J. Nah, dengan Y-nya itu berdistribusi Bernoulli dengan parameter theta I. Nah, di sini juga di soalnya udah diketahui fungsi peluang dari Bernoulli itu adalah theta I pangkat Y dikali 1 min theta I pangkat 1 min Y. Nah, pertama kita harus mencari dulu fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood itu adalah produk dari fungsi peluang. Jadi, fungsi likelihood untuk Bernoulli itu adalah produk dari fungsi peluang Bernoulli-nya, yaitu produk dari theta I pangkat YI dikali 1 min theta I pangkat 1 min YI. Sama dengan produk dari theta I per 1 min theta I pangkat YI dikali 1 min theta I. Ini jadi bentuk fungsi tadi yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Karena ini kan ada yang sama-sama pangkat YI, jadi kita satukan saja. Nah, karena ini min YI disatukan dengan ini, jadi dia akan pindah ke bawah. Jadi 1 per 1 min theta I digabung dengan theta I, jadi theta I per 1 min theta I pangkat YI. Nah, di sini 1 min theta I-nya itu masih ada 1 gitu, jadi di sini dikali 1 min theta I. Setelah fungsi likelihood, maka selanjutnya akan dicari dari fungsi log likelihood-nya. Fungsi log likelihood itu adalah sigma log fungsi peluang. Ini kalau lihat di materi itu, nah ini fungsi log likelihood adalah sigma log dari fungsi peluangnya. Nah, berarti ini untuk Bernoulli sigma log dari ini fungsi peluangnya itu, ini jadi sigma YI log dikali theta I per 1 min theta I. Ini kenapa jadi seperti ini? Karena log ini ada pangkat, ketemu ini, maka pangkatnya itu akan turun ke depan. Jadi sigma YI log theta I per 1 min theta I ditambah, ini ditambah karena ini kan perkalian ya. Ini kali dan dimasukkan log itu akan menjadi tambah. N log 1 min theta I. Ini jadi N, kenapa? Karena sigma log 1 min theta I itu sama dengan log 1 min theta I ditambah log 1 min theta I sebanyak N. Jadi sama aja kayak N dikali log 1 min theta I. Jadi fungsi log likelihood-nya seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk memudahkan penulisan, indeks I tidak dituliskan, maksudnya indeks I yang ini. Nah, ini untuk ada catatannya di mana theta itu sama dengan eksponen dari dari B0 x0 tambah B1 x1 ditambah B2 x2 per 1 ditambah eksponen B0 x0 ditambah B1 x1 ditambah B2 x2. Ini etanya itu ini, theta-nya juga bisa dibentuk jadi seperti ini karena eta itu merupakan B0 x0 ditambah B1 x1 ditambah B2 x2. Makanya ini. Nah, ini hanya catatan aja. Nah, jadi fungsi log likelihood yang tadi itu dapat kita tuliskan menjadi sigma Y B0 x0 ditambah B1 x1 ditambah B2 x2. Kenapa? Karena log theta I per 1 min theta I itu sama dengan ini. Jadi ini dituliskan ke sini. Lalu log 1 min theta I itu sama dengan ini. Jadi bisa kita tuliskan jadi ini. Min sigma log 1 ditambah eksponen B0 x0 ditambah B1 x1 ditambah B2 x2 ini harusnya. Jadi ini mengganti tulisan saja. Lalu untuk selanjutnya kita mencari turunannya. Ini turunan dari fungsi log likelihood terhadap BJ. Ini biar kita cari dulu secara keseluruhannya. Jadi kita misalkan dulu dengan J itu di mana 0, 1, dan 2. Nanti baru akhirnya kita bisa cari turunan terhadap B0, B1, dan B2. Pertama kita cari dulu turunan terhadap BJ, yaitu jadi sigma Y XJ ini dari mana? Dari turunan ini.
Karena tadi kita ubah menjadi J, berarti ini tuh sama aja kayak sigma Y dikali BJ XJ. BJ XJ diturunkan itu menjadi XJ. Nah, jadi ini turunannya menjadi sigma Y XJ. Dikurangin. Nah, turunan dari ini setelah kita ubah menjadi BJ XJ, turunannya maka akan menjadi sigma XJ dikali eksponen B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 per 1 ditambah eksponen B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ini sama dengan ini. Jadi, karena theta itu tadi di catatan atas, theta itu adalah ini. Bentuk ini itu bisa sama dengan theta. Maka kita tuliskan seperti ini. Dan maka hasil akhirnya itu jadi sigma XJ dikali Y min theta. Setelah ketemu ini, kita bisa cari untuk masing-masing B0, B1, dan B2. Maka turunan dari log likelihood terhadap beta 0-nya itu tinggal masukkan J-nya itu diganti jadi 0. J ini kita ganti jadi 0, jadi sigma X0 dikali Y I min theta I. Kalau terhadap B1 berarti sigma X1 dikali Y I min theta I. Terhadap B2 berarti sigma X2 dikali Y I min theta I. Nah, ini kita masukkan ke dalam matriks U. Nah, ini matriks U-nya jadi sama dengan X transpose dikali Y min theta. Nah, untuk matriks J-nya itu diperoleh dari turunan U terhadap B. Ini tuh nggak usah dituliskan juga, nggak apa-apa. Jadi, unsur untuk matriks J itu adalah kita turunkan ini XIJ, ini I, ininya untuk 012-nya kita misalkan sebagai J, Y min theta I, ini kita turunkan terhadap BK. Nah, ini min sigma XIJ. Kita keluarkan minusnya. Minus kita keluarkan, dan sigma XIJ-nya juga kita pisahkan dari turunan. Jadi kita keluarkan min sigma XIJ dikali turunan dari theta I terhadap BK. Nah, turunan dari theta I terhadap BK, tadi theta I-nya itu ini kan. Theta itu ini bentuknya, dan ini B-nya itu menjadi BK. Kita turunkan terhadap BK, maka turunannya itu akan menjadi minus sigma XIJ dikali XIK theta I dikali 1 min theta I. Nah, untuk matriks J-nya itu tinggal kita ubah J-nya itu ke dalam 0, K-nya juga kita bisa ubah ke dalam 0 sesuai posisinya. Berarti ini untuk 00, ini 01, ini 02, ini harusnya 2. Lalu ini 10, ini 11, ini menjadi 12. Ini jadi 20, ini 21, ini jadi 22. Ini adalah matriks J-nya. Ini itu bisa disamadengankan dengan minus X transpose dikali Vx, di mana V itu adalah diagonal dari theta I dikali 1 min diagonal dari theta 1 dikali 1 min theta 1 sama ini theta 2, 1 min theta 2 sampai theta n dikali 1 min theta n. Itu diagonalnya ini. Seperti itu untuk jawaban nomor D. Lalu untuk yang nomor E, hitunglah integral berikut ini. Ini karena tidak dibahas oleh Bapak, maka ini tidak akan dibahas juga oleh PPA. Lalu untuk yang F, tuliskan algoritma untuk melakukan uji permutasi kesamaan dua sampel berdasarkan sampel acak X1, X2 sampai Xn dan Y1, Y2 sampai Ym. Termasuk perhitungan p-value-nya untuk hipotesisnya ini. Nah, ini sudah ada algoritmanya. Ini tinggal dibaca aja tahapan per tahapannya. Ini A seperti ini algoritmanya. Kelihatan nggak? Coba kita zoom. Nah, ini algoritmanya. Ini yang pertama, yang kedua. Pertama itu hitung statistik berdasarkan data asli dan dinamakan dengan S observasi. Lalu gabungkan data kelompok. Sebenarnya ini bisa dibaca aja. Udah ada jawabannya. Nah, ini tahapannya sampai E.
Paling udah soalnya udah habis semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.